saya Dr. Sani Vera, dokter yang bekerja pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Vero. Baik, Bapak Vero. Sebelumnya, setelah ini saya akan menanyakan beberapa hal. Mohon dijawab dengan jujur ya Pak. Bapak Vero, boleh saya tahu saat ini umur berapa? 18. Boleh saya dibantu dengan alamatnya? 17. Baik. Apakah Bapak Vero sudah menikah? Sudah. Bapak, ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau cek telinga saya. Telinga dingin gitu. Nanti kan anamnesis ada ya. Iya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan telinga nanti akan ada pemeriksaan di bagian telinganya. Mungkin agak sedikit kurang nyaman ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak silakan presentasi diri. Mungkin saya cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Nah, sesuai checklist Anda harus melakukan anamnesis dulu ya. Tetap Ini anamnesis. yang sampai riwayat Sekresi 7 dan 4 pilar. lama tidak pernah. Ya. Lanjutin ngomong aja. Misi Bapak Vero, boleh saya dibantu keluhannya Pak? Telinga saya berdiri. Boleh saya tahu dari kapan Pak itu? Dari 2 hari yang lalu. Jadinya awalnya gimana Pak? Saya dengerin pakai headset kan. Terus tiba-tiba sakit. Kalau misalnya biasanya menghilang atau rasa sakitnya berkurang saat apa Pak? Muncul terus. Muncul terus ya, berarti tidak ada faktor memperingannya ya. Kalau misalnya sebelumnya pernah merasakan, Nggak belum pernah juga. Belum. Dari keluarga juga tidak ada ya Pak? Nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya. Tapi kalau dari rasa sakit yang kemarin, apakah sudah ada pengobatannya Pak? Belum. Belum juga ya. Ada keluhan lain nggak Pak selain ada rasa pusing mungkin? Nggak ada juga. Ada pusing yang mengganggu ya Pak berarti? Ya baik. Dari keluarga ada riwayat lain Pak? Nggak ada. Nggak ada juga. Baik Bapak. Tidak ada, belum diobatin juga ya Pak tadi? Belum ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian telinganya. Mungkin nanti sedikit kurang nyaman ya Pak. Apakah kalau berkenan? Setelah memperkenalkan diri sehingga saya cuci tangan saya dulu ya Pak. Menyiapkan penderita, menyiapkan alat ya. Tadi sudah di tangan. Terus menggunakan headlamp dengan benar. Ini ada checklistnya ya. Jadi Anda harus bisa menggunakan headlamp dengan benar. Nah, itu kemudian nanti belum dikencangkan. Tidak dong. Nah, ya. Gemas. Masih kelonggaran nggak? Enggak. Kayak dilepon. Ini ada batas dari. Enggak. Cuman gitu. Bagian pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi telinga mulai dari kulit dan telinga. Badan telinganya di bagian ini berarti cahaya harus langsung ke Iya. untuk dari inspeksi daun telinganya normal di bagian kiri, kemudian permisi ya Pak. Kemudian di bagian kanan juga normal, tidak ada kemerahan maupun tanda-tanda dari peradangan. Kemudian Kalau yang di video ya ada yang di sini gini dilihat, nah kemudian dibalikkan begini. kalau inspeksi berarti boleh dipegang juga dong. Boleh. Inspeksi boleh dipegang. Jadi dilihat dari daun telinganya, ini tidak terlihat, sakit. Tidak terlihat adanya peradangan atau warna yang abnormal, tidak ada perubahan warna juga. Kemudian di bagian telinga yang bagian kanan juga tidak ada perubahan warna maupun abnormal atau tanda-tanda abnormal. Kemudian untuk muara dan juga lubang telinganya, di sini terlihat sebagian ya, nggak sampai dalam. Kemudian juga tidak terlihat adanya warna abnormal, kemerahan, tanda-tanda inflamasi. Kemudian di sebelahnya juga tidak ada mukosa yang berlebih juga yang keluar dari lubang telinga. Kemudian
Kemudian adanya keberadaan telinga, jadi tidak dari depan juga terlihat simetris, tidak adanya asimetris yang bersebelahan. Kemudian besarnya juga sama, berukuran sedang. Kemudian masih bisa dikatakan normal, tidak ada tanda-tanda abnormal. Tidak ada kelainan seperti hematoma pada daun telinga juga. Kemudian untuk liang telinganya itu isi bertanya kalau pas osea itu apa? Pas osea itu yang apa namanya bagian yang ada tulangnya itu loh, pas osea. Di dalam telinga. Yang ini diam dulu ya. Yang ini dong. Iya. Yang mana San? Jangan telinga ini. Jangan di. Nih. Yang ini. Oh, iya. Yang keras. Jadi yang pertama saya akan melihat atau inspeksi daerah liang telinganya itu mulai dari pas oseanya, kemudian isthmus falsi. telinga itu yang mana? Isthmus. Jalan masuk. Masuk. Pas osea itu masuk sini. Ini kan batasnya ini. Iya. Pas osea itu yang lubang ini. Oh, Nah, yang masuk nanti ada isthmus. jadi pas osea itu yang Kemarin kan ini. dibaca. Kemudian pas nanti laginya dari ruang telinga. Yo, kamu harus pakai sebelum sama otoskop. Iya. Baik, terus jadi untuk Duluan nggak bisa lihat. untuk inspeksi yang bisa terlihat dari luar itu adanya pas osea, kemudian tidak adanya tanda-tanda peradangan maupun inflamasi, tidak ada kemerahan dan juga warna yang abnormal di dalam liang telinga. Kemudian di sebelahnya juga sama, tidak ada tanda-tanda dari peradangan ataupun inflamasi, tidak ada keabnormalan dari warna liang telinga. Tidak ada cairan yang keluar maupun tidak ada kelainan di belakang ataupun depan telinga. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan inspeksi menggunakan otoskop. Ini dulu itu kalau di checklist palpasi dulu, baru nanti pakai spekulum. Palpasi dulu, pakai yang kemarin seperti kemarin radius pain dan mastoid pain. Dan selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Bapak apabila merasakan nyeri di bagian telinganya bisa berbicara ya Pak? Apakah ada nyeri Pak? Apakah ada nyeri? Baik, di bagian sebelah telinga bagian kanan tidak ditemukan adanya rasa nyeri tekan ataupun tanda-tanda dari masa yang abnormal. Kemudian saya akan melakukan adanya rambus pain. Bapak apakah sakit? Apakah merasakan sakit? Kemudian saya akan melakukan mastoid pain. Saya melakukan mastoid pain. Bapak apakah merasakan sakit? Merasakan sakit. Baik, saya melakukan ke telinga yang sebelah kiri. Pertama-tama akan melakukan palpasi. Bapak apakah ada yang merasakan nyeri tekan? Apakah sakit? Dan untuk palpasi di bagian dalam telinganya tidak ditemukan adanya masa yang abnormal maupun perubahan suhu. Kemudian saya melakukan rambus pain. Bapak apakah sakit? Sakit? Baik, tidak adanya rambus pain ataupun rasa nyeri tekan. Kemudian bagian belakang pain apakah Bapak sakit? Tidak sakit ya Pak. Baik, untuk palpasi semuanya masih normal. Kemudian saya akan melakukan Pakai spekulum dulu. Dan lihat liang telinganya dari pas osea, isthmus dan juga sampai membran timpani ya. Nah, cara megangnya gimana tuh? Tangan ini kayak telinga kanan atau kiri? Kanan. Berarti Anda pakai tangan kanan. Iya, posterior superior ya. Kelihatan agak naik. Nah, harus dinaikkan, tarik ke belakang. Baik, untuk dari inspeksi bagian dalam dari liang telinganya terlihat adanya isthmus tuh kayak dinding gitu ya? Isthmus itu penyempitan. Oh, Nah, jadi dari besar agak menyempit. Nah, nanti luas lagi terus sampai ke membran timpani. baik,
dilihat, besok saya akan melakukan inspeksi di bagian dalam liang telinganya. Dia terdapat istus atau penyempitan, jadi semakin dalam itu semakin sempit. Kemudian terlihat juga bukan satunya Lagi. membran timpaninya terlihat. Kemudian dari inspeksi warna dari dinding telinganya di bagian dalam itu juga tidak ada peradangan maupun perubahan warna, tetapi ada apa itu? Serumen yang masih normal. Ya. Kemudian di bagian Ada asin atau tidak? tidak ada korpus alienem. Kemudian di bagian telinga sebelah kiri dilakukan dengan menggunakan tangan kiri. Kita lihat bagian dalamnya di bagian. Sorry. Pelan-pelan ya. Oke. Nah, dari inspeksi telinga sebelah kiri juga ada istus ya, ada penyempitan di bagian dalam. Kemudian tidak ada perubahan warna ataupun tanda-tanda inflamasi. Kemudian terdapat serumen yang masih tergolong normal. Kemudian tidak ada korpus alien juga. Selanjutnya saya akan melepas headline dan mengganti menggunakan otoskop. Matikan dulu. Di otoskop ini Sama, menilainya yang telinga sampai membran timpani. Contohnya yang betul ya. ini juga tangan kanan untuk yang kanan tangan kiri. Iya. Oh enggak, ini tangan kanan aja. Iya, kalau nggak gigal tangan kanan. Permisi ya Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop untuk bagian liang telinga, mulai dari Posisi tangan kita sama ya, yang tidak pegang otoskop memfiksasi daun telinga ya ke arah. Jadi intinya untuk meluruskan liang telinga. Ya. menggunakan otoskop mulai dari pars osea sampai dengan pars cartilagina. Jadi untuk di telinga kiri, ini berarti kalau satunya untuk fiksasi gini Bang? Bisa nggak? Gini. Nah, iya. Gini pegangnya nggak gitu. Oke, pensil. Ya, terus arahnya seperti ini. Iya. Tuh. Tadi kalau telinga kiri, tangannya tangan apa? Tangan kiri. Sampai masuk ke dalam sekali ya. Yang Jam. penting masuk ke Ini dari masih hidung. otiumnya itu. Oh, telinga di awal nggak sih? Telinga di belakang. Ini nggak sih? Oh, bukan. Baik, Pak. untuk Oh, yang bagian di sini dalam tuh. dari telinganya terlihat untuk bagian imusnya, penyempitannya juga terlihat normal, tidak ada peradangan. Kemudian tidak ditemukannya warna yang abnormal. Untuk dinding mukusnya juga masih licin. Ada serumen yang masih normal juga. Tidak ditemukan adanya corpus alienum. Membran timpaninya intak nggak? Intak itu utuh, tidak ada perforasi. Untuk Utuh. Nah ya, sampai ke membran timpani ya kalau pakai otoskop apakah intak atau tidak? Coba membran timpaninya terlihat nggak? Oh, lagi Kristi. Isi. Cute banget. Cringe. Cringe. Ew. Cringe. Share. Cringe. Ew. Iya. Cringe. Ini ada tulisannya ya. Serumen pro. Apa tadi? Membran timpani yang pojok sana. ya? tertutup serumen sedikit ya. Iya. Ini ya. Baik, selanjutnya Masih saya akan naik terus tuh ya, masih masuk terus ya membran timpani yang seperti mutiara warnanya keruh tapi ya enggak keruh ya, bening tapi apa warnanya ya seperti mutiara gitu. Jadi bukan yang di samping sini ya, paling ujung. Dari selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian telinga bagian kanan. Ini ya Bapak. Semua mungkin pakai otoskop ya. Di dalam telinga sebelah kanan juga ditemukan adanya serumen yang masih normal. Kemudian untuk
untuk dinding dari telinganya masih normal, tidak ada tanda-tanda inflamasi. Dari warnanya juga masih normal ya, warnanya pink kemerahan. Kemudian dari itmusnya juga adanya penyempitan di sana dan terlihat, maaf ya Bapak. Nah, untuk membran timpaninya terlihat masih utuh atau intak. Cara pegangnya ya semuanya, jangan seperti megang palu. Ya. Oke. Terus Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes dengan pendengaran. Nah, ini jadi gini dulu, Ya. terus yang ini kan dok. ya saya seringan dulu. Di titiknya tuh tengah Mastoid. di sini. Mastoid, iya kan itu kan dari tulang. Jadi Nempel. nempel gini. Ini semuanya ya. Gini dulu. Terus ke sini dulu. Oh, iya. Ya, ini mana tulangnya? Ayo, dulu ya. Kalau sudah nggak mendengar, Depan, tapi yang ini. jangan dibentuk. Kalau sudah tidak mendengar, langsung bilang ya. Sudah nggak mendengar? Ini masih mendengar? Masih. Ya, jadi berarti positif rinanya, ya. Itu kalau negatif sudah tidak mendengar, kan begitu. Rina. Dengar. Rina, terus setelah itu Weber. Weber juga sama digetarkan. Nanti ada lateralisasi atau tidak. Biasanya di sini, di tengah atau di glabella. Oh, di sini kadang-kadang tidak dengar ya, di glabella sini saja. Dengar. Kalau di glabella tuh posisinya sama juga. Sama, ini yang ditempelkan. Terus nanti kanan dan kiri mendengar keras mana. Di Nah. sini dok. Sino. Lurus Gini, gini atau bukan lurus. Nah, gini ya. Ya. Baik, saja saya akan melakukan pemeriksaan untuk Kanan kiri ya, telinganya tadi rinanya belum yang kanan. Yang kanan. Rina bagian telinga kanan. Kanan dulu. Pertama-tama dibunyikan dulu menekan dari ujung siku. Dengar nggak sih itu? Kedengaran kok. Kalau sudah tidak terdengar bilang ya Pak. Apakah sudah tidak terdengar? Apakah terdengar? Baik. Untuk ritmenya masih positif. Selanjutnya saya akan memeriksa ritme bagian glabella dari pasien untuk memastikan Weber gitu ya. Weber untuk memastikan pasien itu masih mendengar dari telinga kanan maupun telinga kirinya. Tidak ada lateralisasi. Gak dengar? Normalnya tapi emang gak dengar ya dok? Atau? Ya kadang-kadang memang kalau pakai yang seperti ini tuh kurang denger ya. Ini karena kualitas ininya, apa namanya, agak kenceng aja. Nggak dengar getarannya menyebar ke kanan kiri sama nggak? Bentar ya. Kerasa. Nggak dengar ini. Apa yang lebih tinggi lagi dok? Enggak, harus 5-12 ini. Ya sudah, nanti laporannya aja ya. Normal. Terdengar sama kanan dan kiri kalau tidak ada lateralisasi. Untuk ritme bagiannya apa? Weber tadi terdengar sama kanan dan kiri, tidak ada namanya tidak terdapat lateralisasi. Sekarang Anda duduk di sini karena Anda dibandingkan dengan pasien. Jadi di ini ya, kondisi-kondisi yang dari udara juga ada sama. Sama tadi dia taruh di ini di masker. Taruh masker Anda dulu. Pakai. Taruh di masker Anda. Kalau Anda sudah tidak mendengar, letakkan kepada pasien. Pasiennya masih mendengar atau tidak? Yang ini atau yang Bukan yang ini. Nah, tapi kalau yang di sini, nah nanti berarti yang ini. ini lagi? Ya, Anda mendengar sudah tidak mendengar ke pasien. Kalau pasien masih mendengar, berarti swabah memanjang.
Tapi kalau nanti ditukar ya, jadi dari pasien dulu, pasien sudah tidak benar, Anda mendengar, berarti suapah memendek ya. Itu ya. Jadi tapi ini harus normal loh ya syaratnya kalau dia juga normal bisa. Ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan swab panjang ataupun pendek. Tes wabah kita. Tes wabah. Untuk pemeriksaan kali ini itu perbandingan antara pendengaran saya menggunakan gebetal dengan juga Bapak ya Pak. Pertama untuk saya dulu ya Pak. Ini kalau telinga kanan saya berarti telinga kiri pasien atau Iya. telinga kanan? Dengan kanan ya. Jadi gini. Iya. Biar nanti tidak bingung nanti menentukan, oh ini yang memanjang kanan atau kiri gitu. Ini nanti berarti saya boleh saya merasa nggak dengar langsung berdiri ke pasien. Duduk saya diatur dulu. Udah. Mas banget. Bapak bakal masih dengar? Makasih. Kamu dengar? Masih. Jadi adanya swaba yang bermanja. Ya, Tapi namanya panjang apa? ya enggak, semuanya sama. Ulang lagi dong takut. Tidak normal. Telinga situ dong, stop. Telinga kamu yang kanan. Sampai benar-benar saya tidak dengar ya. Gimana Pak? Oh, nah normal. Mendengar nggak? Banyak. Tidak itu artinya swaba yang memanjang atau ya tidak ditemukan dari swaba memanjang. Selanjutnya saya ulangi ya Pak yang sebelah kanan. Apakah masih teraba Pak? Oh. Apakah teraba Pak? Enggak. Mau gimana? Tidak swaba yang memanjang. Lah. Enggak langsung ke yang depan loh ya. Berarti satu-satu. Depannya itu nanti kalau setelah Anda ulangi dari Anda lagi. Tapi dari belakang juga atau langsung? Enggak, langsung kan ini kalau di depan itu kan berarti penghantaran lewat udara. Kalau yang ini penghantaran tulang. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan yang menghantarkan lewat udara. Ini berarti setelah di ini langsung di sini atau? Iya, langsung. Tapi kalau yang di video itu cuma yang di tulang aja ya. Tapi sebetulnya udara juga dilihat ya pemeriksaannya. Tapi kalau mau Anda supaya cepet ya yang dari tulang aja nggak apa-apa. Apa mau didengar Pak? Apa masih terdengar Pak? Ya, baik, tidak ada swada yang memanjang. Ini semua. Sekarang dari pasien. Baik, selanjutnya dari pasien. Nggak dengar. Hah? Nggak dengar. Gak dengar? Masa Mas gak dengar? Ulang lagi dong. Gini. 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 Yang ujungnya Oh, kalau gini. yang dipukul kan di ujung. Nah kalau karena nggak mau ini. Nggak dengar. Gak dengar? Udah kok gak dengar? Ting sampai ting gitu. Nah, udah keras kali pokoknya. Itu udah keras loh. Kamu udah dengar? Gak dengar. Nah, ting gitu. Dengar. Nggak denger juga. Gak dengar dong. Tadi sudah denger. Langsung THT aku. Dengar ya? Nah, denger kan. Harus pas di ini sampai tidak dengar. Dan tidak dengar masih. Nah, udah terus ke Anda. Sama. Apa masih mendengar Anda? Tidak dengar. Tidak dengar. Nah, berarti tidak memendek ya. Jadi ini langsung
2 kali yang depan belakang boleh nggak? Miring. Gak dengar. Nggak pas. Belum mating gitu tadi. Nah, Nah, ini kan. Kalau sudah Bilang. tidak terdengar bilang ya Pak. Udah. Apakah terdengar Pak? Kalau tidak terdengar bilang ya Pak. Masih terdengar Pak? Udah. Masih terdengar dong. dengar memendek berarti apa? Suaranya memendekkan di bagian kiri. Ya nanti bisa diulang lagi 3 kali sebetulnya. Terdengar ya Pak? Kalau tidak terdengar bilang apa? Apakah masih terdengar? Tidak terdengar. Kemudian yang kedua. Terdengar ya Pak? Kalau tidak terdengar bilang ya Pak. Masih terdengar Pak? Apakah terdengar? Sih. Masih. Udah. Tidak ada. Kalau kanan dan kirinya beda, Ya apa? Naturalisasi berarti dia. ini ada yang Salah kata. Karena hanya seremen prop aja juga Ada. bisa mengakibatkan perubahan lantaran ya. Jadi bukan kok tuli itu berarti nggak bisa dengar itu enggak ya, tapi karena memang ada obstruksi, misalnya ada sumbatan, ada cairan di misalnya habis berenang gitu, itu juga mengakibatkan adanya tuli konduksi. Nah, tapi kalau tulinya yang sifatnya sensori neural itu memang sifatnya dari persarafan lah, itu yang berbahaya kan. Yuk. pemeriksaan sudah selesai. Sebenarnya jika saya butuh mencoba terlebih dahulu ya Pak. Kita diskusi belum mbak? Oh, enggak. Tadi tadi 6 meter. Yang pakai yang 60 cm aja ya. Nah, kita ini apa? Manualnya belum. Satu ubi Masalahnya di sini dulu, mbaknya ada di belakang. Nah, Sini, Ini 60 cm. 160 cm. Udah dulu. tuh ya ada 60 Napas. itu. Bisik ya suaranya. Misalnya 1B3 atau 1BKO. Ini sambil bisik ya. Iya bisik. Terus PCR. Kombinasi kata dan ambang. Ruangan teman. Ruangan nggak boleh bisik. Nah, Bapak, nanti setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan tes bisik. Bapak bisa mengucapkan apa yang saya ucapkan kembali ya Pak. 5/2. Ah, memang kado ya. Iya benar. Ini bisik itu. Oh, sama kayak gitu. Nah itu bisik ya. Lambat di. Dia udah mau ya. Iya. Apa? Benar. Ya kan langsung Benar, kan benar. satu Benar, ada benar. satu. Benar. Ini dilepas dari 3 kali ya dok? 6. Oh 6 kali. Yang betul 3 baru 2. Pasiennya apa juga bisik? Enggak. Enggak, Oh, makanya dong. Biar dokternya juga denger. pasiennya jawab keras. T17 G2B
BL 1. 5 dari 6 dong. Iya. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Bapak silakan menuju ke kursi depan. Saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Banyaknya tarik-tarik. Aku udah maju. Baik Bapak, tadi setelah dilakukan pemeriksaan, dari yang saya lihat juga, mulai dari luar telinganya Bapak tadi terlihat normal. Kemudian juga telinganya simetris, tidak adanya perubahan warna yang abnormal, kemudian tidak ada tanda-tanda inflamasi di sana, tidak ada peradangan juga. Kemudian saya lihat juga bagian dalamnya tadi, tadi masih normal juga Pak, tidak ada tanda-tanda inflamasi. Untuk dindingnya juga warnanya masih normal, tidak ada tanda-tanda dari adanya lateralis, bukan kalau inspeksi dalam. Tidak adanya massa yang abnormal juga. Kemudian membran tibanya juga terlihat Bapak. Untuk serumnya juga masih normal ya Pak, tidak berlebihan, terus warnanya juga masih aman. Kemudian tadi juga saya coba untuk tekan di bagian luar telinganya, tidak ada yang ditekan juga ya Pak, refleksnya juga masih bagus. Kemudian tadi saya coba untuk mendengarkan melalui garputala, juga masih normal mendengarnya sama dengan saya, tidak ada pelebaran pemanjangan suara. Kemudian tadi setelah saya bandingkan dengan saya saat mendengar, adanya sedikit lateralisasi ya Pak. Ada waktu saya mendengar, Bapak tidak mendengar. Kemudian tadi juga saya coba untuk melakukan tes uji bisik, Bapak masih bisa menebak dengan benar. Jadi untuk pemeriksaannya masih normal semua. Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak ada ya. Baik Bapak, untuk hasilnya bisa diambil nanti. Terima kasih Pak. Ya, ada feedback nggak teman-temannya atau pasien? Sudah nyaman pemeriksaannya? Tidak ada rasa sakit ya? Ya. Baik. Datang lagi. Tapi seharusnya tadi kalau pas otoskop itu juga dibersihkan atau Biasanya sudah siap steril. Tidak usah. kalau OSC kita Tidak usah. Sudah dibersihkan. Karena kalau dibersihkan itu kan ada ininya ya, optiknya ya. Nanti khawatirnya kalau nggak pas membersihkannya justru merusak optiknya. Ya. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup. Nah, sekarang pemeriksaan hidung. Silakan Mas Ferry. dok saya mau nanya Lagi. Ya. kalau pakai alat Udah. yang dengar itu kalau lagi di tes yang dimasak itu kedengaran pas udah aku tahu ditaruh di sini itu kedengaran nggak kalau pakai alat yang terdengar? Kalau pakai alat pendengar, kan tidak bisa ya dilakukan pemeriksaan dengan tes ini. Harus dengan audiometri. Oh beda. Audiometri itu nanti di THT ya, kalau Anda sudah puas. Kalau ini kan untuk orang yang memang tidak menggunakan apa-apa, cuma mendeteksi awal ya. Tapi kalau nanti dia ada di mana, berapa hertz dia kelainan tulinya misalnya, itu nanti pakai audiometri. Termasuk nanti settingan dari alat bantu itu dia harus berapa hertz dan lain sebagainya, itu juga skalanya dari audiometri. Dan Kan kalau misalnya di sini kan tadi untuk kebutuhannya kan ada tersedia beberapa. iya. Kenapa harus yang dimasak? Ya 512 itu karena sesuai dengan ring mendengarnya manusia itu kan 20 sampai 25 Iya. Hz ya. Ketika ini digetarkan yang 412 Hz itu menghasilkan maksimalnya 20.000. Jadi kalau kita pakai yang tinggi itu nanti untuk nada ya. Jadi untuk tes yang lain, bukan untuk tes garputala. Jadi misalnya tone nada yang misalnya kan ada tuli itu yang dia hanya bisa mendengar suara yang sangat tinggi. Nah itu nanti kita pakai yang 1004 ya. Jadi kalau untuk orang screening
tampon saja. Silakan yang mau jadi nanti tamponnya ke sini, melihatnya ke pasien. Panda. Talia. Kalian mau mana kan? Talia. Pasiennya siapa? Pastinya saat atas. Yang jeli muda ya? Sama. Yang mau jadi dokter. Gilon aja Gilon. Dede suruh maju. Siapa melihat sendiri? Hero. Dua kali.